Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Suci Cahaya Fadila dengan NPM A1J021040 dari kelas 2 BPNF Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pembahasan yang kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Langsung saja kita ke pembahasannya yuk. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan secara efisien. Selanjutnya, pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Di sini menurut Esmendri tahun 2012 halaman 207, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pimpinan itu sendiri. Misalnya seperti pengertian tentang kepemimpinan, yang kedua seperti nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, yang ketiga cara orang menduduki pangkat kepemimpinan, yang keempat pengalaman dalam kepemimpinan, dan yang kelima pandangan seseorang tentang manusia. Kemudian yang kedua terdapat faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, serta keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Yang keempat ada faktor ilegal, maksudnya seseorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan formal dan institusi terturut di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya seperti PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima ada faktor lingkungan sosial. Faktor ini merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan yang terakhir ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Selanjutnya tentang teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori orang terkemuka atau disebut great man theory. Yang kedua teori lingkungan. Yang ketiga teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Yang keempat ada teori interaksi dan harapan. Yang kelima ada teori humanistik. Selanjutnya pembahasan tentang syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Syarat bagi seorang pemimpin yang baik ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpin dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga ada kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya pembahasan tentang fungsi kepemimpinan. Di sini ada fungsi instruksi, ada fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Selanjutnya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Martin tahun 1998 ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu yang pertama memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan balik atau feedback yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah pembelajaran dan memberikan pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisir stres dan konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, secara produktif, dan akuntabel. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan pembelajaran perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan.